A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabira basira. Tabarakalladzi ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bihaqqi basyira wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi'idznihi sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, hujannya turun dan gerimis, wanita yang cantik dan romantis, bulu matanya bagaikan semut yang berbaris, senyumnya yang manis menggoda iman semakin tipis. Dulu yang tinggalnya di Paris, sekarang tinggalnya di Bugis. Dan semoga teman-teman saya yang teman-teman kampus tidak ada yang materialistis. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada sang baginda alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Duduknya saya di sini, saya ingin menyampaikan beberapa kata yang saya akan patah-patahkan menjadi beberapa patah, kecuali dia yang tidak saya bisa patahkan. Apa itu ilmu? Kenapa kita harus mempunyai ilmu? Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Nah, kenapa kita harus mencari ilmu? Ada riwayat hadis, man arada dunya falai bil ilmi wa man arada al akhirah falai bil ilmi. Katanya apa? Man arada dunya falai bil ilmi. Kalau kamu ingin menginginkan dunia, kalau kamu ingin bahagia di dunia, kalau kamu ingin sukses di dunia, falai bil ilmi. Katanya apa? Harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah falai bil ilmi. Kalau kamu menginginkan akhirat, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, harus dengan apa? Falai bil ilmi. Jadi harus dengan ilmu. Wa man aramahuma falai bil ilmi. Kalau kamu pengen sukses dunia, pengen sukses di akhirat, itu harus dengan ilmu. Nah, makanya kenapa kita ada yang dari Bogor, ada yang dari Lampung, mungkin ada yang dari Sumatera, itu jauh-jauh ke Universitas Pamulang, itu hanya untuk menuntut ilmu. Nah, di sini saya akan memberikan apa saja sih perkara-perkara yang harus kita miliki untuk mendapatkan ilmu. Karena gini, banyak orang yang ingin mendapatkan ilmu, tapi susah. Banyak juga orang yang mendapatkan ilmu itu mudah. Nah, makanya di sini saya akan kasih nih perkara-perkaranya. Apa kata hadis Rasulullah? Akhilan tanalal ilma illa bisitatin sa'unbika ang tafsilha bibayanin. Akhilan tanalal ilma, wahai saudara-saudaraku, kalian gak akan dapat ilmu illa bisitatin sa'unbika, kecuali 6 perkara. Nah, di sini saya akan kasih 6 perkaranya. Illa bisitatin sa'unbika ang tafsilha bibayanin. Nah, apa saja sih perkara-perkara itu? Pertama, ada yang namanya zakaun. Apa itu zakaun? Zakaun ada kecerdasan. Nah, kenapa kita harus kecerdasan? Nah, kenapa kita harus cerdas? Di sini bukan kecerdasan, di sini bukan dimaksud untuk kita harus mempunyai namanya IQ 200, bukan. Jadi di sini kita harus memiliki otak cerdas, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita itu akal yang sehat. Maka gunakanlah otak kita, akal kita, pikiran kita itu dengan cerdas. Berpikirlah yang selalu positif, jangan selalu berpikir dengan negatif.
Jadi berpikir di sini ataupun kecerdasan di sini itu bukan harus kita mempunyai IQ yang tinggi, bukan. Nah, yang kedua apa? Wahirsun. Apa itu wahirsun? Wahirsun adalah ketamakan. Apa sih itu tamak? Tamak itu adalah rakus. Kenapa kita harus rakus? Ataupun kenapa kita harus tamak? Jadi ketamakan di sini yaitu kita harus tamak dalam mencari ilmu. Jangan kita sudah mempunyai ilmu terus kita merasa puas. Contoh, kita udah bisa pemrograman ataupun udah bisa kejaringan. Nah, jangan sampai kita udah bisa, gue udah bisa pemrograman, saya udah bisa kejaringan. Nah, itu jangan. Jadi kalau kita dalam menuntut ilmu itu harus tamak, harus rakus, gali terus dan gali terus, karena di dunia ini banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan. Jangan sampai kita merasa puas karena dengan kepuasan itu kita merasa yang namanya sombong. Yang ketiga apa? Ijtihadun. Apa ijtihadun? Ijtihadun adalah bersungguh-sungguh. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai jauh-jauh dari Bogor, jauh-jauh dari Lampung, jauh-jauh dari Sumatera, itu kita ke Pamulang ataupun ke universitas kita, itu kita nggak bersungguh-sungguh, itu kita malas-malasan. Jangan. Jadi kalau kita ingin menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi kalau kita ingin sukses itu harus bersungguh-sungguh. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu dirhamun. Apa itu dirham? Dirham adalah uang. Bisa disebut uang, bisa disebut juga harta. Nah, kenapa yang keempat ini dirham? Kenapa harus uang? Emang harus menuntut ilmu itu harus dengan uang? Nah, ini bukannya wajib ya. Karena dengan menuntut ilmu itu kita membutuhkan yang namanya uang. Contoh, kalau kita pengen nulis, nah itu butuh yang namanya pulpen, butuh yang namanya buku. Nah, buku pulpen itu harus dengan kita beli. Jangan sampai kita minta-minta ataupun kita maling gitu, ngambil punya orang. Nah, itu gak boleh, gak baik. Makanya kita harus menuntut ilmu itu harus mempunyai minimal uang, walaupun gak seberapa ya kita harus mempunyai, walaupun gak seberapa kita harus mempunyai namanya uang, karena bisa untuk membeli buku, pulpen dan yang lainnya. Nah, yang kelima apa? Yang kelima yaitu wasubatul ustazin. Apa wasubatul ustazin? Yaitu dekatilah gurumu. Maksud dekati di sini, kalau kita tidak tahu contoh pemrograman ataupun pelajaran fisika ataupun pelajaran Indonesia, kalau kita nggak tahu, tanya kepada guru kita, tanya kepada ahli-ahlinya. Jangan sampai kita tidak tahu terus kita mengarang sendiri. Lebih baik yaitu kita harus menanyakan kepada guru-guru kita ataupun kepada ahlinya. Nah, yang terakhir apa? Watulu jamanin. Apa itu watulu jamanin? Itu butuh waktu yang lama. Kenapa di sini butuh waktu yang lama? Sama kita belajar pemrograman itu enggak langsung kita ngelihat, nah kita langsung bisa gitu. Enggak. Jadi kita melihat dulu, kita baca-baca ataupun kita yang lainnya biar kita mendapatkan ilmunya. Nah, di sini 6 perkara yang harus kita perhatikan yaitu zakaun, wahirsun, wajtihadun, wadirhamun, wasubatul ustazi dan watulu jamanin. Khalas akhir kalam. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.